Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel H2YM. Teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan, maka kami ada sampai saat ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal efek Doppler part 1 dengan soalnya sebagai berikut. Nah, kapal selam A bergerak dengan kelajuan meter per sekon melancarkan gelombang sonar pada frekuensi 1400 Hz mendekati kapal selam B. Berarti ini perumpamaan ya teman-temannya. Saya ilustrasikan dalam bentuk gambar ya teman-teman ya. Ini merupakan kapal selam A ya. Berarti kapal selam A ini merupakan sumber bunyi ya teman-teman ya, sumber bunyi. Nah, sedangkan dia kan kapal selam ini kan bergerak ya teman-teman ya. Bergerak mendekati kapal selam B. Nah, berarti di sini kita bisa ilustrasikan bahwa gambarnya kayak gini saja ya teman-teman perumpamaan ya. Ini kapal selam B. Nah, kapal selam B ini sebagai pendengar kayak gitu ya. Nah, lanjut teman-teman. Kelajuan bunyi di air saat itu adalah sebesar 1533 meter per sekon. Kelajuan berarti V teman-teman ya. Di sini kan kita sudah mengetahui bahwa yang merupakan sumber bunyi kapal selam mana, yang merupakan pendengar kapal selam mana. Nah, kapal selam A itu kan merupakan sumber bunyi, berarti bergerak dengan kelajuan. Kapal selam A itu bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon, berarti itu merupakan VS ya teman-teman ya. Kecepatan SS adalah sumber bunyi, kecepatan sumber bunyinya adalah 8 meter per sekon. Nah kayak gitu. Melancarkan gelombang sonar pada frekuensi 1400 Hz, berarti itu merupakan FS teman-teman ya. Frekuensi sumber bunyi adalah sebesar 140 Hz mendekati kapal selam B. Kelajuan bunyi di air saat itu adalah 1533 meter per sekon, berarti V teman-temannya. Kecepatan udara atau dikatakan kecepatan pada airnya itu berapa? Adalah 1533 meter per sekon. Kayak gitu ya. Kapal selam B juga bergerak mendekati kapal selam A, berarti kapal selam A ini bergerak mendekati kapal selam B. Kapal selam B bergerak juga mendekati kapal selam A. Nah, kita lihat dengan kelajuan 9 meter per sekon, berarti kapal selam B ini merupakan kapal selam pendengar ya, sumber pendengar ya, sebagai pendengar kayak gitu ya. Berarti VP kecepatan pendengar yaitu 9 meter per sekon. Frekuensi yang dideteksi oleh awak kapal selam B sebesar titik-titik A 1390 Hz, B 1359 Hz, C 1410 Hz, D 1416 Hz, E 1424 Hz. Jawaban mana yang kita akan pilih? Nah, untuk mengetahui jawaban yang paling benar maka kita melakukan pengoperasian. Nah, teman-teman, di sini kan saya sudah menulis jawabannya ya, teman-teman ya. Tinggal saya menjelaskan dari mana jawaban itu. Nah, maaf ya teman-teman, saya kasih turun ke bawah ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Mohon teman-teman untuk jangan skip ya, jangan skip penjelasan ini ya, supaya teman-teman bisa memahaminya. Teman-teman lihat nih, FP sama dengan buka kurung V plus minus VP per V plus minus VS tutup kurung kali FS. Nah, tambah kurang artinya kapan VP ini bisa menjadi positif, ada juga bisa menjadi negatif. VS nya juga bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif, tergantung dari soalnya. Ingat, VP itu kalau bernilai positif apabila pendengar ya teman-teman ya, pendengar itu bergerak mendekati sumber bunyi, bergerak mendekati sumber bunyi kan. Nah berarti VP nya bernilai positif. Berarti positif 9 meter per sekon kayak gitu teman-teman ya, makanya di sini menjadi positif. Nah lanjut, VS itu kalau menjadi positif apabila sumber bunyi itu bergerak menjauh. Kalau menjauh VS nya positif,
Kalau mendekat, VS-nya negatif kayak gitu. Karena di soal ini VS-nya sumber bunyinya itu bergerak mendekati pendengar, maka VS-nya itu bernilai negatif. Nah, jadi min 8 meter per sekon. Kayak gitu teman-teman ya. Maka disinilah VS-nya bernilai negatif. V kurang VS. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Tinggal kita masukkan angka saja teman-teman ya. V-nya kan sudah diketahui 1533, tinggal masukkan ke sini 1533 meter per sekon tambah 9 meter per sekon. Kenapa 9-nya tambah? Karena pendengar bergerak mendekati sumber bunyi. Kalau pendengar bergerak menjauh sumber bunyi, maka kalau menjauh berarti VP-nya itu bernilai negatif kayak gitu ya. Lanjut, V juga nilainya 1533 meter per sekon kurang 8 meter per sekon kali 1400 Hz teman-teman ya. Nah, ini tambah 9 hasilnya adalah 1542. 1533 kurang 8 meter per sekon hasilnya adalah 1525 meter per sekon dikalikan dengan 1400 Hz. Nah, meter per sekon coret. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. 1542 bagi 1525 hasilnya adalah 1,011. Nah, ada seterusnya juga teman-teman ya, 11 sekian kayak gitu ya. Nah, tapi saya hanya ambil 3 angka di belakang koma kayak gitu. Dikali dengan 1400 Hz hasilnya adalah 1415,4 Hz. Nah teman-teman, di sini kita bisa bulatkan menjadi 1416 Hz. Kenapa bisa dibulatkan? Karena di sini kan masih ada 1,011 sekian. Kalau kita masukkan angka pasti di belakang komanya kan nilainya semakin membesar kayak gitu ya. Maka kita bisa jadi bulatkan kayak gitu. Maka hasilnya ini 1416 Hz. Ternyata frekuensi yang dideteksi oleh awak kapal selam B sebesar 1416 Hz. Nah teman-teman, ini kan jawabannya ya teman-teman ya. Maaf ya, saya kasih turun bukunya sedikit. Nah, kita lihat di opsinya teman-teman nih. A bukan, B bukan, C bukan, D. Ternyata jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah teman-teman, fisika itu asik kan teman-teman. Nah teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Kalau ada saran, kalau ada sanggahan, silakan teman-teman mengomentari video kami. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share agar channel H2YM lebih baik dan lebih berkembang lagi ke depannya. Akhir kata, Tuhan memberkati.